Apa yang disampaikan tadi kan sesuatu yang objektif bahwa berpolitik itu kan untuk memperbaiki nasib bangsa. Kalau untuk memperbaiki nasib bangsa, tidak mungkin ada sebuah pemerintahan yang sempurna. Dari sebuah pemerintahan yang sempurna itu, maka kita harus melakukan koreksi terhadap kekurangan yang kita miliki. Bicara tentang postur anggaran misalnya, yang selalu kita bicarakan adalah penindakan. Tetapi ada yang lebih substansi dari itu adalah pengelolaan keuangan negara yang efektif. Bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan negara ini, anggarannya didorong agar bisa mencapai 60-70% itu untuk kegiatan publik, bukan untuk kegiatan birokrasi atau penyelenggara negara. Biaya-biaya rutin? Ya, biaya rutin. Saya memberikan contoh misalnya, ada hal yang lucu misalnya pada sistem pengelolaan keuangan di DPR atau di DPRD di kabupaten dan provinsi. Seorang anggota DPRD itu lebih banyak mendapatkan uang gitu kan, honor kalau berpergian ke luar kota, sehingga dibuat rapat-rapat di luar kota. Kalau bikin sebuah perda, kunjungannya lebih banyak dibanding rapat di dalam gedung DPR-nya. Padahal gedung DPR-nya sudah dibuat bagus. Regulasi itu harus segera kita rubah agar bahwa honorariumnya itu didapat dari rapat-rapat, baik rapat komisi maupun rapat badan musyawarah maupun rapat badan anggaran, sehingga produk DPR itu menjadi produk undang-undangnya lebih banyak, produk perdanya lebih banyak. Nah, yang terjadi hari ini adalah produk perjalanan dinasnya jauh lebih banyak dibanding dengan produk perda dan undang-undangnya. Itu jadi contoh konkret bagaimana seharusnya diambil langkah atau jurus untuk memberantas korupsi di bidang pencegahan. Di bidang pencegahan. Adakah contoh konkret yang bisa diberikan juga? Kalau kita mau berorientasi pada kesejahteraan publik, maka sistem audit terhadap kelembagaan negara itu bukan hanya sosok aspek administratif, tetapi output dan outcome yang didapat serta benefit oleh publik itu harus menjadi penilaian utama. Dan kalau melihat dari situ, Pak Jokowi berhasil membangun yang benefit penting publik. bukan jadi ke bansos semua dananya, Pak. Nanti dibilang bansos ke publik akhirnya tapi benefitnya adalah benefit dalam bentuk hasil pembangunan yang real. Karena seperti bansos itu pembangunan ternyata sekarang menjadi infrastruktur, beras korupsi yang untuk paling rakyat tinggi. miskin, jaminan pelayanan kesejahteraan untuk rakyat miskin, dan itu Pak Jokowi berhasil. Dan indikator Tapi masalahnya BPJS juga sekarang bermasalah. Buktinya itu Pak Jokowi tidak berhasil. BPJS itu kan gini. Ini masalah pengelolaan loh, Pak, manajemen negara. BPJS itu ada dua hal. Yang pertama, pengelolaan mari kita perbaiki. Yang kedua juga, publik memang harus terlayani. Saya tuh mengalami jadi pemimpin daerah. Publik itu kalau masuk rumah sakit itu tetap harus dilayani. Publik kita ini tidak pernah memahami aspek mana yang dijamin dan tidak dijamin, ya. Sehingga harus dilayani. Kalau orientasinya seperti itu, tidak apa-apa misalnya sebuah daerah memiliki tanggungan ke rumah sakit selama publiknya bisa diobati oleh rumah sakit itu. Bagaimana Bang Ferdinand? Ya, ini kan yang disampaikan Kang Denny ini masalah masyarakat sekarang disalahkan tidak tahu mana yang ditanggung oleh negara. Ini kan jelas bahwa dari zaman Pak SBY sebelumnya ke zaman sekarang ini kan ada beberapa hal yang dikurangi tanggung jawab negara dalam hal BPJS ini. Dan itu mengakibatkan masyarakat sekarang begitu dirawat inap 4 hari sembuh tidak sembuh disuruh pulang, Kang. Ini yang tidak boleh. Negara harus melindungi dan melayani rakyatnya apapun yang terjadi. Nah, itu perlu sinergitas. Kalau itu tersinergi dengan daerah-daerah. Nah, itu kembali kepada manajemen. Ya, kalau tersinergi dengan daerah yang baik, DPR dan pemerintah daerahnya concern terhadap publik. Artinya masalah ini terjadi karena sinerginya tidak bagus. Di situ dia poinnya. Kan Indonesia itu luas, bukan hanya satu daerah. Ya memang justru karena luas maka harus diurus oleh bukan hanya orang-orang satu yang daerah. dan berkapasitas. Di beberapa daerah, Pak Jokowi tidak punya itu. Di beberapa daerah yang daerahnya memiliki kapasitas pelayanan tidak ada problem. Itu kan berproblem kalau kepala daerahnya juga tidak memiliki kapasitas pelayanan. Baik, karena negeri ini kan dipimpin kolektif dari presiden sampai RT. Ya itu dia, betul. Sinerginya, betul. Kita akan kembali setelah pariwara, kita akan bahas isu yang juga hangat belum lama ini. Saya semua bapak-bapak ibu-ibu dimanapun berada ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyaksikan yang mana Kang Deddy Mulyadi menunjukkan lagi ya akhlak mulia ya, yang mana sedang berdebat, sedang panas-panasnya ya, Kang Deddy tetap menunjukkan akhlak mulia, yaitu tidak ngamuk ataupun tidak merendahkan lawan bicaranya, teman-teman ya. Jarang sekali ya orang seperti Kang Deddy ini ya, di kala sedang memuncak, sedang debat ya, amarahnya dikendalikan. Kang Deddy bisa membuktikan itu ya. Bahkan Najwa Shihab pun ya terdiam ya, teman-teman. Dan tadi pun ya ada Armando ya, warga Jawa Barat bangga ya
adanya Kang Deddy Mulyadi, yang mana ya kebijakannya sangat membantu rakyat kecil. Cuman orang elit, cuman para elit lah yang membenci Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Bahkan ya tadi pun ada Armando ya begitu semangatnya membela Kang Deddy Mulyadi sampai menyatakan jikalau gubernur Indonesia seperti Kang Deddy Mulyadi, Indonesia akan menjadi negara maju ya teman-teman. Ya mudah-mudahan lahirlah sosok seperti Kang Deddy Mulyadi ya di semua Indonesia ya teman-teman, karena emang pantas lah ya sifat Kang Deddy Mulyadi dimiliki oleh semua gubernur ya yang kita harapkan ya teman-teman. Dan untuk Mata Najwa ya, terima kasih sudah menayangkan tayangan tadi ya, yang mana kita bisa menilai ya jejak digitalnya Kang Deddy Mulyadi ketika dulu belum menjadi gubernur seperti sekarang ya teman-teman. Yang mana benar Kang Deddy bukan pencitraan, Kang Deddy kerja nyata ya. Bahkan ya kita nggak kecewa gitu, kita merasa bangga memilih kemarin Kang Deddy Mulyadi ya. Bahkan tadi pun ya politikus pun ya menyanjung Kang Deddy Mulyadi, dan yang nyinyir adalah para elit ya teman-teman, yang orang-orang berduit, yang orang-orang kaya yang tidak suka dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy bukan tanpa alasan melakukan sesuatu ya teman-teman, pasti Kang Deddy punya alasan tersendiri, dan itu untuk mensejahterakan rakyat Jabar teman-teman. Jadi kita sebagai warga Jabar harus bangga ya gubernur kita Kang Deddy Mulyadi, terutama kemarin pajak telah dihapus ya teman-teman. Oke, itu di video kali ini, terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.